Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya ya. Hari ini mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, Nggih ya. Jadi kemarin kita bertemu sudah di maternitas fisiologis. Nah, sekarang kita akan bertemu di keperawatan komplementer. Nah, berbeda dengan keperawatan maternitas fisiologis kemarin, saya ada 2 tim ya dalam mata ajar saya, yaitu saya dan Bu Inu. Untuk keperawatan komplementer kali ini, saya akan menjadi koordinator sekaligus pengajar full. Jadi mohon dipahami, jangan sampai bosan melihat muka saya selama 1 semester ini. Ya, jadi sebetulnya perkuliahan ini keperawatan komplementer ini dimulai sejak minggu kemarin ya, tapi karena ya mungkin crowded dan memang di new normal ini kita perlu beradaptasi seperti ini ya. Saya terpaksa menjadi YouTuber dadakan sebetulnya untuk memberikan materi, karena kalau materinya hanya diketik saja sepertinya sepertinya terlalu ordinary, membosankan. Walaupun jenengan mungkin melihat wajah saya, aduh sepertinya Bu Sita kayak baru dari pasar langsung ngajar gitu ya, karena mungkin saya memang agak kurang suka bermake up, tapi nanti dan alat make up saya ketinggalan di rumah gitu ya. Jadi mohon dipahami kalau mungkin saya berusaha minggu depan supaya wajah saya lebih cerah sehingga jenengan sudah nggak masa Bu Sita habis dari pasar langsung ngajar gitu ya. Karena memang wajah saya di kamera ini tidak, saya wajahnya tidak wajah-wajah fotografi, jadi agak kalau nggak pakai filter ya gini ini wajah saya, begitu ya. Uh, skip ya. Jadi kita kembali lagi. Jadi untuk mata ajar saya semester ini saya ada di keperawatan komplementer, mungkin juga sedikit baru bagi jenengan keperawatan komplementer ini. Sebetulnya keperawatan komplementer ini sebetulnya sejak dasar sudah jenengan kenal sebetulnya ya. Jadi ketika jenengan mungkin kenal teori keperawatan Kolkaba, nah ini sangat banyak sekali menggunakan pendekatan keperawatan komplementer. Jadi sebagai perawat kita itu tidak tergantung dengan obat-obatan harusnya ya dalam menyelesaikan masalah keperawatan pasien, apalagi masalah-masalah seperti nyeri itu ada ranah kita. Terus kemudian mungkin gangguan pola tidur dan sebagainya macamnya. Nah, maka dari itu mulai di Indonesia mulai diperkenalkan keperawatan komplementer. Jadi sebetulnya sudah lama ya, cuma ini dijadikan suatu mata ajar yang mata ajar tersendiri itu juga baru-barusan ya, walaupun sebetulnya sudah mulai dikembangkan dari hal yang lama. Nah, ini ya mungkin pertama-tama sebagai pemanasan, walaupun sudah panas sekali ya jenengan dengan tugas-tugas dan sebagainya macamnya, alhamdulillah ya sudah panas. Jadi nanti kalau saya sedikit menambahi kan nggak seberapa sampai umum gitu ya. Ya jadi tapi jangan khawatir ya. Seninya jadi mahasiswa itu adalah tugas. Ya, ini ya. Jadi untuk pertama kita akan ke ini ya. RPS-nya dulu ya. Jadi silabusnya di sini ya. Semesternya keliru, maaf ya. Ya ini sebagian masih belum saya sempurnakan ya. Jadi untuk CP-CP-nya skip aja, kita mulai saja ya dengan kontrak perkuliahan. Ya. Jadi karena perkuliahan komplementer ini 2 SKS ya, saya harapkan jenengan walaupun cuma 2 SKS ya. Di sini jenengan tidak meremehkan dalam arti nanti karena ini di aplikasi jenengan di wahana. Ketika jenengan berpraktek, inilah yang akan jadi pegangan jenengan. Ketika nggak ada obat, nggak ada apa, kita harus gimana? Ada pasien nyeri teriak-teriak, apakah kita hanya berdoa? Nah kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus memberikan pertolongan atau asuhan sesuai ranah kita. Jadi inilah pentingnya keperawatan komplementer. Karena nggak setiap tempat itu ada obat, umpama ada obat nyeri, terus pasiennya jerit-jerit, sebentar tunggu obatnya. Nah, setelah pasiennya terjadi shock neurogenik karena saking nyerinya. Nah itu maka dari itu di sini jenengan harus tetap saya kenal kalau gini harus seperti apa, dan tidak semua masalah-masalah pasien harus diselesaikan dengan kolaborasi.
medis, maksudnya seperti itu. Kadang-kadang kita didik gampang cepat, padahal kita sudah punya ranah sendiri yang harusnya kita kembangkan di sini. Nah, maka dari itu keperawatan komplementer ini menjadikan mata kuliah tersendiri. Itu kisahnya awalnya ya. Nah, preambulnya. Nah, ini ya, saya lanjutkan. Di sini nanti jenengan jangan khawatir ya, seminggu ketemu sekali dengan saya. Nah, jenengan di sini ada 3 sistem pembelajaran pendekatan, karena kita ada new normal ya. Jadi kita sekarang menggunakan 3 pembelajaran, walaupun sebelumnya seharusnya memang seperti ini. Jadi nggak selalu kita tatap muka di kelas saja ya. Sekarang kan kita 5.0 ya, masa ketemu aja. Nah, ini kita bisa menggunakan luring ya. Luring ini bisa ketemu, tapi sepertinya kalau ini ya ini adalah pelajaran lab ya biasanya. Jadi kita ketemu, nah karena mata kuliah jenengan di semester 3 ini cukup banyak ya, dan banyak melibatkan lab. Nah, otomatis kami dari tim pengajar harus meminimalkan dan mencari mana yang paling penting sehingga jenengan harus dihadirkan ke kampus, ketemu langsung dengan dosennya. Kita ingat, nah kita nggak bisa meremehkan penyakit COVID, karena mungkin jenengan karena jenengan banyak rebahan di rumah ini ya, jenengan lihat PSBB di Jakarta, mulai dicolno, akhirnya PSBB meningkat, diadakan PSBB ulang, sama dengan Malang. Sampai sekarang Malang itu masih tinggi angka penyakit COVID-nya, penderita baru, sehingga sampai rumah sakit penuh, sampai mau diwacanakan membuat suatu rumah sakit khusus untuk menangani pasien-pasien COVID, karena di setiap rumah sakit rujukan sudah full, sedangkan penderita yang memerlukan bantuan bukan OTG ya. Kalau OTG diam di rumah, nggak usah kemana-mana, rebahan aja, nggak usah keluar. Nah, itu sudah caranya menyelamatkan dunia. Tetapi kalau pasien butuh bantuan, umpama saturasi oksigennya di bawah 90, otomatis pasiennya harus ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, sehingga kerusakan pada parenkim parunya nggak tambah parah, sehingga pasien bisa survive dalam sampai antibodinya mampu melawan virus ini. Karena kita tahu sendiri yang bisa melawan virus ini saat ini masih antibodi kita sendiri. Nah, jadi kenapa kita nggak full semua masuk ke kampus, Bu? Padahal di tempat lain bisa, nggak juga ya. Di tempat saya, anak-anak saya masih nonton mukanya dosennya atau mukanya gurunya seperti saya ini, malah mungkin nonton bagus, kasih tugas gitu tok, wajahnya gurunya aja masih belum kenal. Kadang-kadang anak saya masih baru masuk ya, curhat ya, nggak penting ya. Nah, ini ya, jadi untuk luring di keperawatan komplementer tidak diadakan. Jadi kalian atau jenengan tidak akan ke kampus, ke lab, karena juga lab kita belum standarisasi untuk keperawatan komplementer, nggak semua ada. Jadi saya nggak mau mengambil risiko mendatangkan anak orang berisiko menularkan COVID. Kita nggak tahu siapa yang OTG ya di sini. Jadi jangan sampai jenengan ke kampus bahagia ketemu teman jenengan, ketemu saya, selfie sampai rumah, kita nggak tahu siapa yang membawa virus. Habis itu sampai rumah ternyata orang tuanya sudah sepuh-sepuh atau keponakannya yang masih mungil-mungil lucu-lucunya ya. Terus kemudian didiagnosa COVID. Ternyata terus yang membawa ternyata siapa yang keluyuran? Kita. Nah, itu bahaya sekali, Jaya. Sampai keadaan dinyatakan aman, kita masih menggunakan 3 metode ini, luring, daring, dan blended. Nah, yang paling banyak nanti adalah di daring online, ya. Jadi full daring online. Nah, untuk penugasan gimana, Bu? Sudah ini nanti kunci 1 ya. Nanti jangan khawatir ya, penugasannya akan seru sekali, ya. Di sini akan kita full nih ya untuk 1 kali untuk ini ada ini ya, ada 14 kali tatap muka ya. Tatap muka bisa seperti TV gini ya, jenengan menatap saya tidak bisa menatap jenengan ya. Tapi nanti kita akan tetap mengadakan Zoom ya, perkuliahan lewat media Zoom. Itu tidak setiap pertemuan ya, tetapi setelah 3 kali pertemuan. Jadi minggu depan kita kan harusnya minggu kemarin ini mulainya. Jadi minggu depan kita akan mengadakan Zoom
Ya, minggu depan kita akan mengadakan Zoom. Nah, di sini Zoom-nya itu untuk apa? Apakah perkuliahan ini? Tidak. Jadi perkuliahan jenengan setiap minggu akan saya buatkan video yang jenengan bisa tonton di YouTube. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan di ini di grup chat kelas WA ya. Terus kemudian setelah 3 kali pertemuan, nah ini nanti yang kemarin nanti akan saya gantikan waktunya dengan saya buatkan video materi ini. Jadi Zoom adalah pertemuan 3 materi ya yang kemarin. Nah nanti akan saya review lagi setelah jenengan nonton aja saya di YouTube seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan monggo dicatat. Kalau masih gundah nggak enak ngetik, malas, mager lah gitu ya. Nanti aja kalau Zoom. Nah, kenapa saya pakai tiga pertemuan sekali Zoom? Karena pertama kuota, oke. Kedua waktu jenengan. Ketiga banyak mata kuliah lain yang menggunakan Zoom full. Setiap pertemuan Zoom, saya nggak tega dengan kuota jenengan sebetulnya seperti itu ya, walaupun nanti. Nah, terus kemudian efektivitas. Nah, saya harapkan dengan memberikan video seperti ini jenengan di YouTube, jenengan kan nggak harus nonton hari ini, pagi ini, jam ini, walaupun nanti presensinya tetap jenengan harus tetap ngisi presensi kehadiran. Nah, nanti jenengan bisa umpama waktu lagi kafe gitu ya, ke kafe nyari wifi ya, penyakit mahasiswa demi kehematannya harus efektif ya, kita harus ekonomis ya itu ya. Nah itu jenengan nonton muka saya, terus jenengan kalau misalnya mau tanya apa ya, tapi jangan tanya Bu jalbabnya jenengan beli di mana, nggak, jangan gitu-gitu juga ya, tanya yang berhubungan dengan materi. Bu kok ada kantung matanya, nggak usah ditanyain itu ya, nggak penting gitu ya maksud saya. Nah itu ya, jadi jenengan bisa tanya materi yang saya upload dari mata kuliah, dari pertemuan 3 video sebelumnya, ya, nanti bisa di video atau seperti apa, nah itu jenengan bisa tanya. Nah jadi Zoominar kita setiap minggu, 3 minggu sekali itu adalah adalah ini kita nanti lebih banyak diskusi tentang materi yang kemarin. Jadi Zoominar pertama saya akan feedback kemarin yang 3 materi yang minggu kemarin, minggu ini sama 3 kali ya, itu akan saya cepatkan materinya. Jadi saya review kembali. Nah, jenengan pertanyaannya seperti apa? Kita bahas. Jadi Zoominar itu adalah untuk membahas 3 kali pertemuan yang kemarin. Tetap setiap pertemuan saya akan memberikan materi. Nah, tapi untuk tanya jawab bisa melalui WA, monggo silahkan anytime anywhere. Tapi jawab saya membalasnya juga anytime anywhere ya, cuma terus nanti saya akan melakukan Zoominar ya, nanti mohon dikondisikan karena kadang-kadang karena kita banyak ya full ya Zoominarnya, jadi nanti saya harus mencari. Jadi mungkin kalau untuk di jam Zoominar itu nggak selalu sesuai dengan jam yang umpama hari ini ya, hari Selasa jam 8, mungkin saja ini slotnya sudah diisi dosen lain. Nah, kita cari waktu yang lain karena target saya 3 kali pertemuan, 1 kali Zoominar gitu ya. Nanti ini hanya ini masih penawaran ya, nanti umpama jenengan Bu kok nggak gini, atau setiap pertemuan Zoominar monggo nggak apa-apa, saya ikhlas ya. Mungkin jenengan kepingin setiap pertemuan Zoominar aja Bu, nggak apa-apa, monggo. Nanti kalau jenengan ada masukan di chat ya, nanti ya setelah menonton video ini saya cari linknya di YouTube, nanti di chat grup kelas monggo Bu, atau 2 kali setiap 2 kali pertemuan aja Bu Zoom, nah gitu enggak apa-apa, monggo. Atau setiap hari enggak apa-apa nggih, monggo sak kersonya ya. Monggo. Terus kemudian ini ya, jadi untuk ini ya, untuk 14 kali pertemuan ini saya akan memberikan 2 kali tugas ya, tugasnya individu semua. Bentuknya seperti apa? Yang jelas tidak akan membuat video karena saya yakin dari mata kuliah lain akan banyak membuat video ya. Jadi saya karena saya tahu mata ini untuk semester jenengan ini akan banyak ada KMB yang besar-besar ya, membuat video. Duh, sampai bingung nggak video, sampai bingung kan dosen ngirim video maternitas, umpama maternitas dikirim ke anak, saking akeh video yang dibuat. Nah itu saya nggak ingin. Jadi walaupun ini kecil tapi
SKS-nya kecil, paling nggak di sini jenengan ngerti ya, mau di situ ya. Jadi mohon dipahami kalau mungkin tugasnya kok cuma itu aja Bu, 2 kurang Bu. Kalau bisa setiap pertemuan tugasnya 1, monggo silahkan nanti masukan-masukan itu dimasukkan di chat ya, nanti akan saya pertimbangkan nggih. Nah, tugasnya seperti apa nanti sebelum UTS 1 ya, setelah UTS 1. Jadi penugasan itu harus tetap ada. Nah, terus gimana Bu nilainya? Jelas akan dari kehadiran, terus bagaimana jenengan nanti ketika Zoom itu bukan hanya kita diskusi, di situ saya akan melihat bagaimana afektif, kognitif, dan sikap jenengan. Jadi nanti kalau Zoom, ya, jadi kalau Zoom jenengan akan saya suruh berdiri, jangan sampai bawahnya, atasnya cantik, munir-munir, bawahnya kolor. Nah, jadi itu ya. Jadi nanti di Zoom itu adalah saya akan melihat tidak diperkenankan mematikan mematikan video ketika Zoom. Jadi di situ saya sambil akan berdiskusi, menerangkan materi sambil saya akan melihat bagaimana sikap jenengan, sama dengan pembelajaran ya. Jadi tidak boleh ada Zoominar dengan rebahan sama minum oke, minum oke, tapi makan tidak boleh. Ya kalau siapa tahu minum ya nanti jenengan melihat wajah saya dehidrasi kan bisa aja. Dehidrasi itu susah pertolongannya daripada kurang nutrisi ya. Jadi jenengan boleh minum, tapi ya bukan minum es dawet gitu sendok maksudnya enggak. Kalau minum aqua haus gitu ya enggak masalah ya. Terus tidak tentu dengan harus sikap sempurna, walaupun di kamar harus duduk manis, enggak boleh dengan rebahan ya, itu ya. Bajunya harus sopan ya, walaupun tidak berseragam is okay ya, cuma saya nggak mau kalau pakai baju ya bukan yang sopan ya, maksudnya nggak pakai kaos oblong dan sebagainya, tidak merokok ya, tidak menunjukkan rokoknya, atau mungkin jenengan habis kita ngobrol gini screenshotan, habis itu jenengan tampang wajahnya ya, terus kemudian jenengan tinggal. Nah, saya tahu ya, hati-hati ya, itu teknik kadal kelas ya yang lagi tren di TikTok ya, jadi jangan menggunakan cara itu dengan saya. Oke, nah ini ya, jadi pertama jenengan kita akan belajar pada awal video pertemuan nanti yang pertama ya, nanti akan saya kasihkan Sabtu atau Minggu, jadi nanti tetap pada pertemuan selanjutnya, nah kita tetap tidak kehilangan jam yang kemarin ya. Ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang terapi alternatif dan komplementer ya. Di sini. Terus yang kedua ini ya, peran perawat dalam terapi komplementer itu apa sih? Nah, itu jenengan harus tahu apakah kita harus ikut-ikutan atau kita bagaimana kita memfasilitasi kalau pasien tidak mau, umpama pasiennya itu tidak mau dirawat di rumah sakit, Bu, mungkin pasien-pasien terminal ya udah dirawat di rumah aja. Nah, bagaimana kita memfasilitasi kalau kita harus berkolaborasi umpama seperti dengan orang-orang di keperawatan, orang-orang di ahli-ahli komplementer yang bahkan tidak mempunyai basic kesehatan sama sekali. Itu sering sekali ya. Jadi di situ bagaimana sih peran kita? Nah, itu jangan kita melarang, karena ingat mungkin di pelajaran pasien itu punya hak juga. Ya, seperti itu. Terus kemudian ini ya, menjelaskan klasifikasi terapi alternatif apa. Nah, ini kita harus belajar ya. Terus kemudian menjelaskan prosedur pelaksanaan ya, manfaat. Ini ada beberapa jenis terapi komplementer ya, secara garis besar ada system of care ini ya, system of care, mind body therapist, biological based therapist, terus kemudian manipulative and body based therapist, sama energi terapis. Nah, sebetulnya ini kita boleh melakukan, nah tapi perlu pelatihan khusus untuk kita lebih ahli melakukan ya. Jadi nggak hanya saya sudah sering Bu, ada sertifikatnya sebetulnya, tapi kadang-kadang ada orang-orang di tempat lainnya seperti gampangnya itu seperti terapis yang itu ada pelatihannya, jadi nggak sembarang tukang pijat dapat wangsit terus kemudian saya ahli pijat urat dan saya dapat wangsit. Nah, seperti itunya itu dikurangi ya. Jadi nanti kita bahas di bagaimana peran-peran ini ya. Terus kemudian saya ahli hipnotik Romy Rafael. Nah, seperti Romy Rafael pun itu mempunyai sertifikasi gitu ya. Jadi bukan kita cari hipnotis yang terus langsung silahkan jam tangan Anda. Nah, ya bukan yang gitu-gitu ya. Jadi kita cari biasanya pada untuk mengurangkan nyeri. Ya, ini ada beberapa. Nah, di sini nanti ada yoga, terapi musik. Nah, karena sebetulnya nanti ini ada juga ini ya.
jenengan bisa baca di sini penugasannya apa. Insya Allah penugasan saya tidak akan berat karena saya tahu hidup Anda dengan sudah berat dengan mata kuliah yang lain. Nah, maka dari itu kita harus saling mendukung ya. Saya tidak akan memberikan penugasannya Anda yang berat, tetapi jenengan tolong mengerjakan tugas saya dengan niat. Jadi kemarin mungkin ada, Bu, saya sudah mengerjakan tugas kok nilai saya jelek, Bu. Kamu ngerjakan tugas 2 lembar, ya. Temenmu ngerjakan 6 lembar, ketok lek niat, dari penulisannya, ketikannya, itu kelihatan lek niat rapinya. Kamu pokoknya cukup ngerjain, kemudian ngumpulin ala kadarnya, copy paste langsung dari langsung dari ya temennya ada yang copy paste dari jurnal-jurnal, tetapi mereka ditoto yang bagus, dirapikan, terus kemudian ada yang menggabungkan 3 jurnal. Jenengan enggak dari satu berita malah ya web copy paste lah kok ya kebetulan aku mau coba web iku gitu, jadi lho kok anak aku tahu ndelok deh gini. Jadi saya menghargai perjuangan teman-teman jenengan. Kalau saya ngasih nilai jenengan terus pokoknya asal ngumpul bagus, kasihan teman jenengan yang semalaman melek sampai berkantung mata kayak saya gini, sama jenengan yang langsung copy paste dirapikan cek tulis nama saya, kasih pengantar, udah pengantarnya copy paste dari temennya lagi sampai keliru nama. Nah, kasihan temennya sampai kantung mata ya. Perawatan kantung mata tuh mahal. Itu nggak penting ya. Nah, itu ya. Jadi ini untuk jenengan silahkan baca, tapi di sini walaupun ada luring, kita tidak akan melakukan luring. Karena luring di lab saya persembahkan kepada mata kuliah lain yang membutuhkan praktek, seperti KMB dan sebagainya ya. Dan saya juga mengurangi jenengan terlalu berinteraksi sekali, karena saya juga jaganya jangan sampai ada PSBB kedua karena keteledoran kampus. Karena klaster kampus tuh banyak sekali, klaster SD, klaster arisan, nah itu ya yang saya hindari. Sampai dinyatakan benar-benar aman, kita akan menggunakan metode-metode yang tersafety untuk jenengan dan keluarga yang di rumah. Karena jenengan kan nggak hidup di sini tok. Nanti ya yang dari jauh-jauh ya nggak bisa pulang dan sebagainya macam, yang pulang PP bawa penyakit di jalan, nah itu yang saya hindari ya. Nah, tapi nanti untuk mata kuliah yang lain mungkin jenengan akan bertemu saya di lab, tapi bukan di komplementer. Nah, untuk komplementer ini ada modul ya, ini adalah modul tim ya. Nah, di sini nanti jenengan silahkan baca. Ini dari Bu Frastika karena beliau adalah di tim keperawatan dasar ya. Jadi sebetulnya komplementer ini masuk ke keperawatan dasar. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan nyeri. Nah, seperti itu ya, lebih banyak. Terus kemudian gangguan-gangguan yang benar-benar fokus pada asuhan keperawatan dasar sebetulnya ya. Jadi mungkin ini bukan sesuatu yang baru juga buat jenengan. Nah, ini jenengan bisa baca di sini loh. Bu, di sini tuh loh Bu, banyak labnya, banyak banyak tindakan-tindakan pijat dan sebagainya macamnya. Nah, kok kita nggak nge-lab, Bu? Nah, nanti di sini akan saya fasilitasi dengan memberikan video YouTube. Ya, tapi tidak seperti yang kemarin habis Pak kasih video YouTube tontonan rek. Nah, enggak seperti itu. Tetap saya memberikan video YouTube jenengan 3 kali ya. Pertemuan ini YouTube, pertemuan kedua YouTube, ketiga. Nah, itu akan kita bahas YouTube yang kemarin. Ya. Itu akan kita bahas. Jadi kenapa sih Bu kok mijetnya itu kok di sini kok enggak di bawahnya atau sampingnya? Dan kenapa sih Bu arahnya kok harus seperti ini? Kenapa arahnya nggak zigzag aja? Kan seru Bu, yang mijet juga seru. Nah, seperti itu. Nah, itu akan kita bahas. Kenapa? Terus apa aja agen-agen yang akan, hormon-hormon apa yang akan rilis dengan adanya pijatan ini. Dan saraf apa yang akan dipengaruhi. Nah, ini akan kita bahas. Jadi jangan khawatir setelah, waduh di YouTube kok. Nah, kita akan tetap melakukan seminar, tapi setelah 2 kali pertemuan ketiganya seminar. Gitu ya. Tapi kalau nanti, Bu, kita lab aja. Jangan ya, kalau ini jangan lab. Karena kenapa? Nah, ini karena ini ya,
untuk tempat saya akan memprioritaskan di KMP dan sebagainya macamnya. Ya, nanti ini tetap kita akan membahas, jenengan membahas nanti di Zoominar tanya sedetail-detailnya, monggo. Tapi nanti setelah saya kasih videonya, masasnya yang seperti itu tuh modelnya ini loh, Rek. Sudah, kalian tonton dulu. Nanti di pertemuan ketiga, ya kita akan bahas secara detail. Ya, seperti itu. Nah, Ngoten ya. Nah, ini nanti jenengan bisa baca di sini ya, terapi musik. Nah, ini bukan sembarangan musik ya. Nah, ini ya, untuk ini ya, sebentar saya mulai ya. Ini visi misi, oke, skip Faiznya, oke. Ini penyusun, nah, itu praktikum komplementer ini ya. Nah, ini ada macam-macam. Ya, nah ini ya, seperti relaksasi pernafasan dalam. Nah ini adalah ranah kita banget ya. Kapan kita belajar bagaimana? Jangan-jangan jenengan nggak bisa relaksasi, batuk efektif aja nggak bisa. Perawat Raisa biye ngurui pasien. Nah, nanti kita ajarkan di sini bagaimana kita belajar dan bagaimana mengajari orang. Jadi sebelum kita mengajari orang lain, terutama pasien, kita harus belajar dulu bagaimana relaksasi dan pernafasan dalam. Apakah harus enggak selalu. Nah, ada tekniknya, kita menggunakan teknik yang apa dan untuk apa. Nah, itu ya. Nah, ini ada ini ya. Nah, ini nanti jenengan silahkan baca. Paling enggak jenengan bisa meraba-raba atau enggak, ini enggak bisa diraba, bisa mengira-ngira atau berhalu-halu. Ini gimana sih perawatan komplementer itu modelnya kayak apa sih? Nah, ini sebetulnya ini adalah yang kita lakukan. Latihan pernafasan, terutama pasien-pasien biasanya ini bersalin ya, tapi mungkin Bu Sita mesti maternitas ya, pasien-pasien operasi. Nah, kita memberikan latihannya itu sebelum pasiennya operasi. Jadi sebelum nyeri itu ada, kita latihkan dulu. Bagaimana batuk efektif, karena kalau orang-orang habis operasi, apalagi kalau menggunakan anestesi general, yang bubuk manis nggak separuh ya, kalau yang lumbar kan yang belakang ya, itu pasiennya akan mengalami, karena anestesi ini akan mempengaruhi semua. Jadi nanti akan banyak ini di dalam di dalam jalan nafasnya itu akan ada lendir-lendir kering setelah dioperasi. Itu batuk itu otomatis, bukan karena kena COVID. Jangan terlalu, pokoknya saya ini batuk pilek COVID, panas COVID ya. Jangan terlalu seperti itu ya. Jadi pasien habis operasi itu biasanya beliaunya akan batuk. Kenapa? Karena tenggorokannya kering, udah kering, sekretnya banyak, nggak bisa keluar. Nah, bagaimana? Nah, beliau sudah harus belajar batuk efektif. Jadi, pasien operasi, kita siapkan, kita ajarkan bagaimana dia manajemen nyeri dan batuk efektif sebelum masuk kamar operasi. Ketika dia sudah dioperasi, nyeri, baru kita ajarin. Nah, itu sangat tidak tepat sekali. Karena dia dengan nyerinya nggak bisa konsentrasi, karena latihan pernafasan dan latihan pernafasan dan latihan batuk efektif itu salah satunya kita mengajak saraf simpatis dan parasimpatis, juga saraf yang tidak sadar. Jadi dengan latihan yang terus-menerus itu akan timbul secara otomatis. Jadi untuk mendadak ya, gadar banget dengan latihkan itu tidak efektif sekali. Ya, walaupun bisa, tetapi tidak. Halah, suster ini sendiri tes dulu nafas dalam lor kabeh. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kita ajarkan sebelum pasien. Jadi ketika pasien sudah selesai operasi, sudah selesai melahirkan atau dalam proses melahirkan, pasien sudah bisa, oh kalau saya nyeri seperti ini biasanya. Nah, kadang pasiennya tidak kita suruh pun secara otomatis, karena kita sudah latihkan sejak awal, secara otomatis tubuhnya akan beradaptasi sendiri dengan menarik nafas yang benar. Nah, seperti itu. Ya, begitu. Terus ini saya lanjutkan. Ini ya, nafas. Apalagi latihan nafas itu ya harus ini ya. Massage pijet tubuh. Nah, ini bukan sembarang pijet ya, untuk keselio, asam urat bukan ya, atau pijet refleksi. Nah, ini bukan ya, ini adalah ya onominya hando ya. Ini jangan sampai kita kalah dengan terapis. Ini caranya ya, ada teknik massage selang-seling ya, ini kemudian massage seperti ini ya. Terus ada ini hampir sama dengan punyanya pijet oksitosin. Kemarin saya ajarkan nggak ya di maternitas? Ada materinya. Jadi menggunakan
bisa menggunakan itu ya untuk oksitosin. Nah itu dia juga untuk ini ya, untuk oksitosin itu selain sebagai hormon untuk memperlancar aksi, juga untuk hormon kebahagiaan. Jadi relaksasi. Jadi ini tekniknya. Nah ini. Nah terutama untuk message ya, message ini jenengan wajib review otot. Jadi otot-otot di punggung itu harus jenengan review. Jadi jenengan harus tahu arah otot. Ya. Jadi kalau umpama arah ototnya ini apa namanya vertikal, ojo dimaset horizontal. Dari mana pun saya tahu, saya kan bukan tukang pijat. Nah, karena nggak belajar anatomi toh. Nah, ya itu dipakai. Nah, itu teknik tukang pijat profesional. Mahal loh, Rek. Pijat itu sekali seket ya. Nah, itu ya. Ini ya. Massage dengan menyikat ya, ini menyikat biasanya. Kenapa sih kok paling sering di daerah dekat tulang belakang? Ingat di tulang belakang itu banyak saraf-saraf. Nah, kalau umpama terjadi nyeri dan sebagainya macamnya, biasanya yang berperan itu adalah saraf-saraf. Nah, di situ tugas kita untuk memberikan supaya saraf-saraf itu lebih rileks. Dari mana Bu rileks? Ya itu juga selain memberi massage pada area-area dekat saraf itu juga dengan kita dibantu untuk meriliskan hormon oksitosin tadi yang di tulang belakang itu biasanya hormon oksitosin ya biasanya situ. Nah, dengan dia rilis dia akan masuk ke reseptor ujung saraf, dia akan membuat saraf yang tegang atau itu lebih rileks. Nah, akhirnya nyeri berkurang, terus ketegangan otot berkurang. Jadi itu satu paket ya. Kemudian ini ada terapi musik ya, terapi musik. Nah, ini terapi musik kita harus benar-benar wawancara ke pasien ya. Jadi jangan masain ya. Mohon maaf. Umpama pasiennya ini pasiennya nggak suka punyanya Mozart ya terapi itu. Kita kasih terapi itu belum. Ini terapinya ini sudah terbukti, Bu. Terapi seperti ini bisa menurunkan kecemasan berapa persen di penelitian. Pasiennya rasanya Mozart, senengnya gending, gendingnya gending Jawa. Jenengan paksakan, stres pasiennya, cemasnya gak tambah modern, tambah munggah nang panik, stres, kemudian langsung ke reaksi panik. Nah susah. Jadi jenengan harus wawancara dulu ke pasiennya. Nah, terus kemudian dilihat umpama pasiennya, mohon maaf ya, mungkin pasiennya agamanya berbeda dengan ini ya kita ya, bukan seorang Muslim, mungkin bisa dengan Hindu, Buddha atau dengan Nasrani. Kalau mereka beliaunya ini lebih tenang dengan pujian-pujian agamanya, monggo kita carikan seperti itu. Nah, kenapa saya di sini? Karena saya mempunyai keluarga, orang tua saya, ibu bapak saya itu non Muslim, agamanya Hindu. Ya, jadi ketika saya memberikan terapi musik ke beliaunya stroke ya, ini adalah bukan curhat ya, salah satu contoh aplikasi teori keperawatan ini ya saya gunakan untuk orang tua. Jadi orang tua saya nyekolahkan tuh nggak rugi rek, karena bisa saya aplikasikan. Nah, akhirnya saya carikan terapi-terapi yoga. Terapi yoga, mantra. Kalau orang Bali itu biasanya pakai mantra ini, pakai mantra itu, mantra pujian lah, kayak kita pujian itu kepada Tuhan beliau yang dianggap Tuhan oleh beliau ya. Nah itu lebih efektif daripada kita paksain pakai Mozart. Ngeluh rek apa meneh dikasih dangdut, apalagi lagu galau, sudah orangnya umpama orangnya stroke umpama kita kasih lagu yang membuat beliau galau, ingat masa lalunya ya, yang umpama beliaunya dulu pernah jadi pejabat, terus sekarang post-power syndrome tambah gak stroke temenan, tambah bablas dan lainnya, bisa malah gangguan jiwa gara-gara terapi musiknya. Jadi benar-benar harus jenengan ketika memberikan terapi musik ini harus benar-benar wawancara ke pasien, kesukaannya apa, terus kemudian riwayat masa lalunya seperti apa. Kalau sudah dia trauma dengan lagu-laguan K-pop contohnya ya, dia alergi banget dengan spesies plastik macam saya. Oh, jadi paksa. Saya tuh pakai denger lagunya K-pop ini, Bu. Habis saya depresi itu langsung semangat saya. Oh, pada norek. Nah, itu ya. Gitu ya. Itu contohnya. Terus kemudian
obat herbal pada orang dewasa, obat herbal pada orang dewasa sebetulnya anak-anak itu juga bisa, cuma karena anak-anak itu masih berisiko ya, terus rata-rata obat saya pernah sih menggunakan. Nah ini komplementer ketika anak saya flu, nah ini ya cek gak rugi sekolah perawatan ya, cek gak rugi ini ya. Saya memberikan obat-obatan tidak parastamol dan sebagainya macamnya. Saya memberikan obat-obatan saat itu serai, terus jahe, terus kapulogo. Kalau kalian nggak tahu, tanya ibu, Bu, kapulogo itu apa? Cengkeh itu saya godok jadi satu, saya minumkan ke anaknya. Alhamdulillah lebih bagus. Nah, jadi obat-obatan herbal ini sebetulnya bukan untuk orang dewasa aja. Anak-anak juga bisa ya. Karena saya adalah orang yang jarang sekali menggunakan obat herbal. Ini bukan jamu udah itu ya, enggak. Tapi kita bisa meracik sendiri, ya. Seperti contohnya untuk terapi, paling yang paling mudah itu adalah wedang uwuh itu ya, tanpa pakai gula batu ya, itu safe untuk orang-orang diabetes. Nah itu bisa untuk sebagai relaksasi atau untuk ini ya mengurangi kalau ada orang batuk, pilek, nah itu bisa. Nah itu ya. Jadi sebetulnya pemberian obat herbal ini sangat sering digunakan ya, apalagi orang-orang yang tradisional. Jadi belum tentu ibu ini kuno obat macam-macam terus jenengan kasih anak obat-obatan, nah itu ya. Terus kemudian nutrisi ya. Upaya keperawatan komunitas nutrisi herbal ya, ini biasanya pada anak usia stunting. Nah ini ya, jadi kalau terus kemudian pada ini ya banyak ya, nanti di sini kita akan bahas ya. Ini prosedur perawatan berbasis herbal, jangan bisa baca nanti di sini minyak kayu putih ya, bahkan minyak kayu putih itu kadang-kadang bisa kita kasih diminumkan boleh. Tapi nggak diminum minyak kayu putih semuanya, berapa tetes gitu untuk mengobati sakit gigi dan sebagainya macamnya itu ya bisa. Tapi bukan berarti diminum semua. Katanya Bu Sita, minyak kayu putih itu bisa diminum caplang sing gede atau yang botol itu malah telurnya, jangan ya, bukan itu maksud saya ya. Terus kemudian minyak kayu putih bisa berarti balsem, bisa langsung buat sambal balsem, enggak gitu ya, jangan ya. Maksudnya ini untuk inhalasi ya, ini paling sering digunakan. Nah ini adalah SOP-nya ya. Nah mungkin itu aja, terlalu lama sekali untuk penjelasan silabus, mohon jangan bosen ya, jangan di skip ya. Silahkan nanti setelah video ini saya masukkan di YouTube, silahkan jenengan saya kasih linknya, silahkan didengarkan, didengarkan saja, monggo. Kalau nggak wajahnya Bu Sita lecek, nanti saya tambah nggak ya, boleh dibuka, tapi suara saya didengarkan ya, begitu saja. Baik, saya akhiri pembelajaran atau pertemuan silabus hari ini. Nanti kita akan bertemu di video kedua. Sebelum hari Selasa itu sudah saya kasih video kedua. Jadi nanti di video di hari Selasa depan, karena saya anggap sudah pertemuan ketiga, nanti mohon koordinator untuk menjadwalkan Zoom. Ya. Jadi nanti di situ kita akan bahas tentang materi ini, nanti sama video yang satunya lagi. Nah, itu akan kita bahas ya. Jadi kita tetap ada interaksi. Jadi saya nggak hanya seperti wawancara cuaca gini ya, ngobrol nah terus habis itu seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada mungkin ucapan saya yang kurang berkenan bagi jenengan. Terima kasih perhatiannya ya. Semoga semua ini segera berakhir, tapi ya intinya kita harus beradaptasi. Jadi saya juga kemarin kepinginnya lebih sering membawa jenengan ke kampus, tapi setelah ada PSBB di Jakarta, saya harus berpikir ulang karena kita tidak bisa meremehkan. Nah, mungkin jenengan dengar di negara lainnya, mungkin karena saya kaum plastik ya, di negara Korea saja sampai terjadi darurat nasional karena ada gelombang kedua COVID. Gelombang kedua, kita belum selesai gelombang pertama, sudah 2 kali PSBB, bayang. Naudzubillah min dzalik, moga-moga semuanya segera berakhir, ada vaksinnya karena dia virus, jadi yang bisa menyelesaikannya hanya vaksin. Ya, itu belum gelombang kedua, wis koyok ngene. Wis ono 2 kali PSBB. Bayangkan nek ono gelombang kedua, ya semoga kita bisa sehat selalu. Nah,
ya. Jadi mohon dipahami, bukan karena kita tetap di sini pembelajaran seperti ini ya, akhirnya kita seperti antar teman-teman ya menjauh, saling menjauh, tapi tetap kita tidak work from home ya, kita tetap di kampus. Kalau ada mahasiswa yang kesusahan banget tuh di tempat saya tuh nggak ada internet, saya di sini aja ya Bu ya, nggak apa-apa, tapi jauh-jauhan ya, karena kita harus menjaga diri jenengan dan menjaga diri saya ya, gitu. Atau ada biasanya pembimbingan skripsi, itu biasanya pembimbingan skripsi pun saya melalui video call ya, karena kalau ngetik tok ya terus habis ini coret kok nggak lega rasanya, jadi saya video call. Jadi ya kadang video call malam-malam gitu ya, saya habis masak, jadi ya bimbingan saya mungkin paham ya, jadi habis masak pokoknya ada waktu video call, karena kalau kadang-kadang ngetik itu miskomunikasi, nah gitu ya. Jadi maka dari itu saya nggak full Zoom, tapi saya sangat memberi jangan kalau ada masukan Bu, saya kepingin kuliahnya gini. Nah nanti kita bergending, jadi nggak selalu ya atau tidak. Nanti kita akan masukkan positifnya apa sih, negatifnya apa aja. Nanti kalau setelah kita beri negatifnya, positifnya jangan bisa menelaah dengan baik. Nah mari kita putuskan bersama-sama. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.